Google Drive ini kalau di handphone saya itu bisa dilihat, kita sambil share ya, sambil nunjukin handphone saya. Di handphone saya ini, nih yang ini Google Drive. Nah, di handphone ibu-ibu sekalian pasti ada Google Drive-nya juga. Nah, fungsi Google Drive ini seperti kita punya flash disk yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, caranya bagaimana sih untuk mengaksesnya? Yuk sama-sama kita kenalan. Nah, Google Drive ini merupakan layanan Google yang memungkinkan kita semua untuk bisa menyimpan file secara online, secara daring, dan mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Bapak dan Ibu, mohon izin. Cloud. Halo, interupsi. Saya live aja nggak apa-apa ya, kalau ditutup ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas berkenan hadir. Terima kasih banyak Pak. Ya, salam sehat selalu Pak. Pamit ya. Pak. Ya. Oke, dilanjut. Google Drive juga memungkinkan kita untuk mengakses aplikasi yang gratis maupun yang bayar untuk membuat dokumen. Nah, itu kita bisa, ada dokumen yang mirip Excel, ada dokumen yang mirip Word juga, ada dokumen yang mirip PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa saling bertukar, kemudian bisa sama-sama saling ngedit, sama-sama saling mengedit. Nah, ini sebetulnya ini akan sangat memudahkan untuk administrasi pembelajaran kalau kita sama-sama mengajar tapi tidak bertatap muka. Misalkan kalau kepala sekolah untuk memeriksa RPPH dari guru-gurunya, kan kalau harus tukar-tukeran flash disk itu kan lumayan sulit ya. Kemudian pakai email-emailan itu juga sistemnya lumayan ribet, harus buka email, kirim lagi. Cuman kalau dengan menggunakan Google Drive, kita bisa mengakses dokumen yang sama-sama kita akses. Gurunya membuat, kepala sekolahnya bisa mencek, bisa kasih catatan ketika salah, kemudian kasih tanda tangan elektronik. Oke, ini tandanya sudah bisa dilaksanakan RPPH-nya misalkan. Nah, saat ini Google Drive merupakan salah satu penyimpanan cloud yang paling populer karena menawarkan kapasitas 15 GB. Flash disk kita ini rata-rata ada yang 16, ada yang 32. Nah, kebayang ya kita punya 16 GB yang lumayan banyak gitu ya, sebetulnya gratis, bisa kita bawa kemana-mana. Jadi sangat mudah dan sangat produktif. Nah, kemudian bagaimana sih menggunakan Google Drive? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita harus punya akun Google, akun Gmail. Akun Gmail ya, pasti semuanya punya akun Gmail. Kenapa? Karena pas kalau kita beli handphone, punya handphone Android seperti ini, pasti sign in with Google. Nah, pasti kita punya akun itu. Dan semuanya pasti punya akun Gmail. Setelah masuk ke Gmail, kemudian klik Google Apps. Kemudian ada yang gambarnya seperti ini, Drive. Kemudian tinggal kita klik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini saya menggunakannya gambar yang di versi laptop atau PC ya, Ibu-ibu. Jadi kalau kita buka, ini akun Google kita. Kemudian di sini ada yang kotaknya gambarnya, ada 9 kotak, kita klik. Kemudian muncul menu-menunya. Kita pilih yang ini, Drive. Nah, kemudian akan tampil halaman awal Google Drive seperti ini. Halaman seperti ini ada Drive saya, kemudian dibagikan dengan siapa, terbaru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah sampai di Google Drive, mulailah dengan mengunggah file. Buatlah folder, sehingga tahu bagaimana cara untuk melihat dan mengelolanya. Namun sebelum memulai mengunggah, pahamilah jenis file yang akan diunggah ke dalam drive tersebut. Nah, file yang bisa dimodifikasi itu, seperti yang saya ceritakan itu, ada file yang seperti Office, ada PDF, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada file yang tidak dapat dimodifikasi. Misalkan file musik, file video, file zip itu nggak bisa dimodifikasi. Nah, jadi kalau kita punya file yang basisnya Office, itu kita bisa sama-sama saling edit di Google Drive. Nah, kemudian bagaimana cara mengunggah? Kita pilih tombol New, baru, kemudian unggah file, bisa file upload, bisa juga folder upload. Pilih file yang akan diunggah. Seperti ini. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian nanti file yang akan masuknya seperti ini. Double klik untuk membukanya, kita tinggal klik 2 kali untuk buka. Nanti ada linknya, bagaimana cara share-nya, preview-nya, delete-nya bagaimana, more, flat grid, dan detail.
Nanti kita coba, saya gampangnya kita simulasi aja ya Ibu-Ibu sekalian ya. Hasil file yang telah diunggah tadi dapat dikelola dengan memanfaatkan folder. Caranya adalah dengan klik tombol baru dan pilih folder. Ketik nama folder yang diinginkan. Jika file yang akan diunggah sudah terdapat dalam satu folder, diunggah sekaligus, dipilih dengan memilih unggah folder ketika akan melakukan unggah. Nah, nih kemudian berikutnya, ini kan kalau kemarin saya dikabari Miss Ririn, ini kan ada teman-teman kita yang mau akreditasi. Kemudian kan ketika proses akreditasi itu kan visitasi dilakukan secara virtual. Nah, asesor itu akan minta file-filenya itu ditunjukkan, dikirim ke beliau. Dan caranya bagaimana? Nah, setelah kita mengunggah, kita harus memberikan link. Kemudian kita bagikan ke asesornya. Itu caranya, salah satunya. Nanti akan kita uji cobakan ya. Seperti ini. Nanti, misalkan ini, filenya ini, program semester. Kita klik kanan, lalu ada tulisan get link. Kemudian setelah itu, tinggal copy linknya. Nanti kita bisa paste ke WhatsApp-nya asesor atau WhatsApp-nya teman-teman yang kita inginkan. Nah, kalau untuk versi mobile-nya, yang versi handphone, seperti ini. Ini menu di handphone yang isinya di folder Google. Klik Google Drive, kemudian setelah kita klik Google Drive akan muncul halaman Google-nya, halaman Drive-nya seperti ini. Kalau di handphone saya ada sertifikat, ada logo sekolah penggerak dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mau upload, kita bisa buat baru, kemudian pilih folder, upload, ya. Kemudian pilih file yang mau diupload, kemudian ini yang mau saya upload misalkan, lalu muncul di sini. Dan ini bisa langsung kita klik kanan, bisa kita share. Oke, implementasinya untuk Google Drive ini, untuk KBM, misalkan ketika kita melakukan penugasan ke orang tua murid, kita bisa melakukan itu juga. Jadi kita bisa unggah video atau unggah gambar atau unggah dokumen, kemudian kita hanya tinggal share linknya ke orang tua via WhatsApp. Nanti kalau kita punya video, kemudian kita share ke semua orang tua murid kita, 20 gitu sekelas, itu kan paket datanya banyak. Dengan seperti ini kita cukup hanya tinggal satu kali unggah, kemudian kita dapatkan linknya kita bagikan, datanya ringan ketika kita share, sehingga orang tua tinggal mengakses di drive-nya masing-masing. Kemudian juga untuk administrasi pembelajaran, seperti yang tadi saya bilang, kepala sekolah bisa mengakses dokumen perencanaan pembelajaran dari guru-gurunya melalui Google Drive. Dan yang terakhir tadi untuk akreditasi. Yuk, sekarang kita sama-sama simulasi. Saya stop share. Saya akan coba tampilkan screen saya ya. Oke, ini screen saya. Sebentar, ini masih. Saya akan tampilkan screen saya. Ini tampilan screen saya. Oke, ibu-ibu sekalian, ini namanya desktop saya nih, desktop komputer saya ini ada Zoom yang sedang on. Ini bisa diminimize sebetulnya. Nah, sekarang kita akan membuka Gmail. Bukanya pakai browser. Browsernya kalau di laptop saya itu ada 2. Bisa Mozilla Firefox, bisa Google Chrome. Kalau mungkin sebagian teman-teman ada juga yang menggunakan bawaannya dari Windows, nggak apa-apa juga. Saya akan menunjukkan pakai Google Chrome. Klik Google Chrome. Nanti Google Chrome-nya kebuka. Tunggu agak lama. Harusnya tadi pakai kabel data ya, ini pakai WiFi jadinya. Belum kebuka juga. Sambil minum kopi mungkin bisa apa? Iya Bu, sebentar Bu. Nah, oke. Konsumsinya di samping pintu ya. Ini tunggu, ini kebuka agak lama soalnya. Siap menunggu. Sambil nunggu, ibu-ibu sekalian yang mau vaksin boleh ke Global Islamic School, ada vaksin gratis. Vaksin masih gratis ya. Bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Jadi boleh yang
punya saudara, punya tetangga, punya anak yang mau ikutan vaksin, boleh ke Global Islamic School. Oke, ini akun pembukaan Chrome-nya, kemudian kita pilih, kita masuk ke akun Gmail kita. Klik yang di sini, Gmail. Klik. Nah, kemudian di sini ada menu login atau buat akun. Kalau kita semua sudah punya, saya asumsikan kita semua sudah punya akun Google. Karena kita semua sudah punya handphone Android. Klik login. Kemudian kita pilih. Kita masuk. Saya pakai email saya yang ke cadangan ya. Tanpa saya punya email cadangan, biasanya kalau saya itu ada email yang dipakai untuk kerja, ada email yang saya pakai khusus buat marketplace. Misalkan kita langganan Shopee, Tokopedia, kita pakai email kita yang berbeda. Ya. Nah, ini Gmail saya sudah terbuka. Ibu masih lihat ya. Kemudian kita klik yang ini, klik aplikasinya. Aplikasinya macam-macam tuh, ada di 9 kotak ini, klik. Ada berbagai macam aplikasi di sini. Kalau anak SD, biasanya kalau sekolah pakai Google Classroom, SMP, SMA pakai Google Classroom. Nah, hari ini kita akan spesifik untuk bicara mengenai Google Drive yang ini. Klik. Kalian sibuk nggak? Nah, ini halaman Google Drive kita. Ini halaman Google Drive kita. Kalau kita mau mengupload yang baru, kita klik yang di sini. Baru. Tambah ya, ada tanda tambahnya. Kita bisa upload file, upload folder. Nah, ini tadi bisa upload dokumen juga. Bisa membuat dokumen juga, bisa membuat spreadsheet juga yang basisnya Excel. Ini Google Slide ini basisnya PowerPoint. Google Form juga bisa, biasanya dipakai untuk kehadiran. Kita pilih yang mana? Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang saya mau coba ngasih tahu juga, misalkan kita ini ada menunya Drive, kemudian komputer, di bagian saya, terbaru, berbintang, sampah. Nah, lihat nih ibu-ibu, di sini ada tulisan 1,02 GB dari 15 GB telah digunakan. Jadi saya masih punya sisa sekitar 14 GB. Untuk penyimpanan saya. Oke, sekarang saya mau ajak ibu-ibu sekalian untuk hubungannya dengan akreditasi. Oke ya. Ini saya masih bisa disimak ya Bu ya? Halo? Masih Pak. Masih ya, oke. Lanjut. Ini Sispena, ini EDS Sispena Global Islamic School. Kemudian kita kan kalau kita mau ikut akreditasi, kita akan buka ini nih, ada EDS. EDS-nya ada 8 standar. Saya coba ambil misalkan standar 2. Standar 2 itu standar isi. Yang masing-masing di dalamnya ada poin 2.1 tentang KTSP, kemudian 2.2 mengenai acuan kurikulum tingkat satuan pendidikannya, kemudian 2.3 tentang layanan menurut kelompok usia. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang layanan kelompok usia ini sebetulnya tersinkronisasi langsung dengan dapodik kita, dengan dapodiknya sekolahnya ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kalau misalkan nanti visitasi, itu seperti apa sih mekanismenya, teknisnya? Tadi saya sempat ngobrol ya dengan Pak Humaydi yang kemarin visitasi ke asesor yang kemarin waktu itu mengvisitasi Global Islamic School. Kemudian gimana sih teknisnya? Ya gini aja sih Pak. Paling kita akan mintanya setiap sekolah itu nanti akan kirimkan folder yang isinya masing-masing standar. Misalkan satu folder isinya mengenai standar isi gitu. Nah, seperti apa sih? Yuk kita buat sama-sama. Misalkan saya akan coba simulasikan kita bikin folder standar isi misalkan. Nah ya. Alfa, maaf, boleh ya. Interupsi nggak? Boleh, silakan. Ini dari Ibu Yanti. Alfa, mohon maaf nih ya. Jadi mau
Itu kalau yang PPA itu sudah dinilai langsung. Nah, yang menjadi masalah teman-teman itu ada 26 butir itu adalah penilaian visitasi. Penilaian visitasi itu diantaranya adalah berupa video-video, foto-foto, kemudian ada SK, surat tugas dan sebagainya. Nah, itu yang diminta oleh asesor itu untuk dimasukkan Drive gitu. Nah, siap Bu. Ya. Kalau yang ini, mohon maaf ya biar agak cepat juga. Yang tadi PPA itu sudah dinilai. Jadi yang 26 itu yang butir-butir itu. Karena HP teman-teman itu kan sebetulnya punya data tapi full gitu. Jadi cara memindahkan dari HP ke situ itu yang jadi bukti itu jadi susah karena banyak kan saya tanya kenapa Bu dihapus HP-nya penuh rusak gitu. Siap. Maaf baik. Ya Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi memang acuan berpikirnya kembali bahwa nanti yang diupload itu adalah folder itu nanti isinya itu bisa dokumen, bisa foto, bisa video. Misalkan kalau tadi saya mensimulasikan misalkan kita buat folder tentang standar isi misalkan. Poin nomor 2. Di sini sudah ada KTSP, acuan kurikulum, kayaknya menurut kelompok usia. Ini yang tadi diisi. Cuman ternyata selain ini biasanya asesor juga minta buktinya, fotonya atau videonya. Oke. Kita akan coba. Misalkan kita tambahkan ternyata terkait dengan standar 2, asesor minta foto-foto dan video. Oke, saya tambahkan misalkan ini ceritanya misalkan ini ceritanya ini itu ya Bu ya, ceritanya ini fotonya ya Bu ya. Cerita ini foto misalkan VB sharing Google Drive sama family. Ini kita ceritanya ini ada foto. Kita copy ke folder yang standar isi tadi. Copy. Nah, kita tambahkan ke folder yang tadi, folder tentang standar 2. Kemudian kita juga misalkan punya video yang mau kita masukkan. Saya coba carikan video ya. Iya. Ya, misalkan ini video tentang blended learning ya, PTMT-nya Global Islamic School. Nah, ini saya masukkan ke sini. Oke. Ini misalkan semua dokumen-dokumen ini beserta foto, video ini mau kita upload ke Google Drive ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Sekarang kita buka lagi halaman Chrome-nya tadi. Halaman Chrome-nya tadi yang sudah kita buka. Nah, kita tinggal pilih tambah, baru, kemudian upload folder. Nah, folder yang tadi yang ini ya Bu, 02 standar isi. Di dalamnya sudah ada dokumen-dokumennya, ada fotonya, ada videonya. Klik upload. Nah, di sini upload 17 files to the site. Upload. Pilih yes. Nah, nanti di sini Bu, di pojokan kanan ini nih ada itunya Bu, ada tandanya. Kita sudah notifikasinya berapa ya? 17 dari 22 file. Nih, lingkaran ini nih, nanti kalau sudah selesai, dia akan full birunya. Nah, tunggu. Nah, kalau seperti ini artinya sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal kita lihat, di mana sih tadi folder tentang standar isi. Oh, ini dia nih, folder standar isi. Caranya gimana untuk melihatnya? Kita refresh dulu, reload. Reload dulu halamannya, biar di-refresh sebentar. Nanti ketahuan folder standar isi. Mana tadi folder standar isinya kita ya? Oh, ini dia. Ini folder standar isinya. Ini folder kita. Sekarang bagaimana caranya kita men-share link folder ini ke pengawas, ke asesor, ataupun ke orang yang kita perlukan. Nah, Ibu-ibu, mohon maaf, saya coba share lagi ya mengenai WhatsApp. Nah, jadi saya coba sharing dokumen tadi itu via WhatsApp ya. WhatsApp di PC. WhatsApp dengan PC. Ibu sudah bisa ya menggunakan WhatsApp dengan komputer ya? Saya coba, sudah ya. Nah, ini akan muncul, kita buka WhatsApp web, nanti ada
barcode-nya, tinggal di scan. Nah, kita online. Tunggu, akan terbuka. Nanti saya akan coba share dokumen tadi di grup IGTK. Tunggu biar dia join dulu. Ini ya. Nah, ini grup IGTK. Benar nggak? Ya, sedang saya buka nih grup IGTK. Oke, sekarang kita kembali ke Chrome yang isinya ada standar isi tadi. Kita mau cari linknya misalkan. Klik 2 kali, Bu. Klik 2 kali, kemudian ada pilihan, dapatkan link. Dapatkan link, tunggu. Nah, kemudian ada tulisan di sini, mau dibatasikah atau semuanya? Kalau dibatasi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini. Tapi kalau siapa saja yang memiliki link, nah ini bisa semuanya. Kalau saya akan pilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian salin link, salin. Ini kan ada linknya nih Bu, yang warna hijau nih. Salin. Kemudian selesai, tinggal nanti saya paste ke chattingnya, ke chatting WhatsApp yang kita inginkan. Nah, misalkan tadi nih, tunggu. Nah, tara, saya udah share di grup WhatsApp IGTK Keramat Jati. Bisa dilihat. Nah, itu dokumen-dokumennya. Alpha, ini makaroni. Mr. Alpha. Ini aib Mr. Alpha. Baru saya share Mr. Alpha. Wah, udah deh, tutup lagi. Nah, udah. Tutup. Jadi gitu ya. Jadi kita mendapatkan link, kemudian linknya itu bisa kita share. Kita share-nya mungkin nanti ke asesor. Kita tinggal share linknya. Seperti itu, Ibu. Tergambar ya, Bu ya? Gimana teman-teman itu? Yuk. Paham, Bu. Paham ya? Paham. Nah, jadi nanti tinggal linknya itu bisa di-copy ke yang lain nanti tinggal. Dan itu bisa dimodifikasi buat pembelajaran, buat ke orang tua, buat ke sesama rekan guru itu juga bisa. Jadi kita bisa bertukar dokumen kepada orang lain tanpa harus menggunakan paket data yang banyak gitu ya. Kalau misalkan kita ngerekam video pembelajaran, kemudian kita punya 40 murid, kita share ke orang tua via WA kan berat ya berarti ya. Anggap satu video 10 mega aja itu 100 mega lebih. Kalau ini kan kita tinggal upload sekali, kemudian kita dapatkan linknya, tinggal kita share. Maka semuanya sudah bisa melihat dan mengaksesnya. Seperti itu. Bagaimana? Ayo, bagaimana teman? Gimana? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu. Ayo, jangan malu-malu. Paham, Pak, dan jelas. Jelas ya. Yang lain. Yuk. Yang belum jago IT, jawab ayo, ada yang nanya. Apa jangan tambah pusing. Enggak sih, Bu. Enggak, insya Allah. Enggak ya? Enggak, yang lain. Ayo, yang lain jawab dong. Teman-teman. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Ini, ayo, lain lagi. Ini kan banyak nih, pada kemana nih? Ayo, yang mau tanya silahkan ya, mumpung ini Pak Alfa standby. Izin Ibu, saya bertanya. Silahkan, ayo. Dari TK Kartika 1018. Alhamdulillah, ya monggo, silahkan. Saya kan kebetulan ada di udah ada di, misalkan kan sudah ada di Google Drive-nya ya Pak ya. Terus cara untuk mengembalikan ke dokumen yang di laptopnya itu bagaimana ya Pak? Maksudnya di-download? Ya kan sudah di-download ya Pak ya, sudah diunggah, sudah di-upload gitu Pak. Nah kan itu saya mau pindahin ke dokumennya itu Pak, apa itu aja atau gimana ya? Oke. Karena kan kemarin, soalnya tadi kan saya coba cari-cari ya, kebetulan lagi ada tugas juga tentang PPG. Nah terus saya sudah nyimpan nih, sudah disimpan di drive saya. Nah saya mau kembalikan lagi ke dokumen yang ada di laptop gitu Pak. Oke. Ya, makasih Pak.
Saya share screen lagi ya, Bu. Silahkan. Ya, oke. Saya coba simulasikan. Sebentar. Oke. Misalkan saya, ini tinggal ngebolak-balik dokumen aja sih, Bu. Misalkan saya sudah upload nih ya. Saya upload lagi satu dokumen baru, upload file. Kemudian saya pilih file yang misalkan ini ya filenya tema 2021-2022 misalkan. Ini saya upload. Kemudian dia on proses, dia selesai. Refresh dulu. Nah, kemudian muncul filenya yang ini. Kemudian kita mau memunculkannya lagi di komputer kita. Gitu ya, Bu. Nah, gampang, Bu. Tinggal dibuka aja, diklik. Klik 2 kali. Nanti akan kebuka nih dalam bentuk Google Docs. Tinggal kita unduh. Tunggu sebentar. Nah, tinggal file di sini. File, kemudian bentar dulu. Office editing. File, download. File, download, Microsoft Word. Tunggu. Nah, ini sudah siap di-download. Tuh, ini yang tadi kita download. Sama, sudah bisa kita buka juga. Gitu, Bu. Oke. Silakan kalau ada lagi. Pak. Ayo yang lainnya, silahkan. Mumpung Ayo, nggak apa-apa, Bu. Ayo, silahkan. Tadi sudah ada tanya, pertanyaannya bagus. Yang lain? Boleh tanya apa saja, bebas. Ayo, Bu, silahkan teman-teman. Ibu guru. Ini kan masih banyak nih ibu guru yang belum berani online, masih kasihnya LK. Nah, itu mungkin mau ngirim atau membuat LK secara di Google Drive gimana gitu barangkali. Ayo teman-teman silakan. Ayo silakan buka suara. Jadi supaya semuanya maju ini ya. Bisa juga, Bu. Kalau misalkan tadi LK ya. LK itu kan bentuknya biasanya dokumen ya. File Word. Ya tadi mirip seperti tadi, Bu. Mirip seperti file yang tadi saya share misalkan ini kan tadi tema udah kita upload ya misalkan. Tinggal kita share link aja ke orang tua. Nah, itu orang tua murid bisa langsung mengerjakannya di gadgetnya, di laptopnya atau langsung di handphonenya masing-masing. Jadi kita tinggal kasih linknya aja tadi kita berikan link. Kayaknya nih pesertanya pada tidur ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Menyimak. Menyimak sangat paham atau gimana ya? Bu. Nih ya. Alhamdulillah. Tinggal ini aja, Bu, klik kanan, kemudian bagikan atau dapatkan link, kita copy. Kita bisa, kalau orang tua muridnya sudah punya alamat email Google, bisa langsung nanti di-share lewat Google. Atau kalau kita mau via WhatsApp ya tadi, dapatkan link seperti yang tadi. Kirim ke WhatsApp. Salin link. Tinggal nanti kita share di WhatsApp-nya orang tua atau WhatsApp grup. Itu seperti tadi ya yang di grup IGTK.
Iya. Gimana? Apa itu isinya Mr. Alfa? Kalau yang di IGTK kayaknya udah jelas semua nih. Yang punya ayo. Itu buat penyemangat Mr. Alfa, Buhar. Iya, apa-apa. Mr. Alfa kan paling di IGTK. Paling istimewa. Apa-apa Mr. Alfa. Saya juga punya minuman, Bu. Tenang aja, Bu. Tenang tuh. Berarti iya. cocok ya, tadi udah saya kirim ya. Silahkan, Tadi cocok, silahkan. silakan Mr. Alfa. Diminum-minum dulu. Teman-teman, ada yang masih bingung kah? Ayo Ibu-ibu, Ada yang nggak apa-apa. ditanyain. Ayo kalau ada yang mau ditanyain. Yuk, kalau sama Pak Sabto bingung jawabnya. Mungkin menanya tentang PTM segala macam. Nah, ini teknisnya. Ya, yuk, monggo. Menyimpan data, menyimpan file. Nah, Ini itu kan sudah diinfokan oleh Mr. Alfa. kemarin itu kan Ibu tanya, kenapa Ibu kok nggak ada bukti fisik? Padahal kan pandemi udah hampir 2 tahun gitu. Pada dihapus Bu, gitu kan. Nah ini ayo kesempatan apa pada nggak hadir yang itu ya, yang HP baru. Iya. Mungkin solusinya yang tercepat adalah ganti HP baru. Nah itu terus udah nggak menyelesaikan masalah begitu aja ya. Nah sebetulnya solusi paling ada lagi solusinya, Bu. Apa tuh? Itu kita rajin nge-backup data di handphone kita. Nah, Itu ada kan yang bisa namanya itu ya? ada yang namanya ini USB OTG. Jadi USB OTG orang tanpa gejala ya, Bu. Oh gitu. Tai gitu ya Mr. Alfa ya. Kalau saya ini nih Mr. Alfa, Ya, seperti karena ini, Bu. Jadi dia bisa lebih gede saya. ini bisa Itu itu, hard Bu. disk Bu, eksternal. Itu harus eksternal. Kalau ini bisa hard disk. kita Nyambung ke sambungkan handphone ke ya. handphone kita, kemudian kita bisa pindahkan data. Flash disk ya. Flash disk. Jadi datanya handphone kita biasanya kamera atau video itu kan besar Berat. tuh. Betul. Berat, bisa langsung kita pindahkan ke sini sehingga handphone Ini kita tetap kosong. Ini 1 tera, ini dari laptopnya lemot jadi dipindahin ke sini. Oh iya, biasa Mr. Bu. Alfa 1 nanya, tera. saya kan kalau dari flash disk dari handphone ke simpan pakai flash disk pakai OTG dia tidak mengubah dokumen. Namun kalau misalnya saya simpan ke hard disk eksternal itu kayaknya ngapus deh gitu. Kenapa ya? Hapus gimana? Berubah. Iya, mesti ada yang harus hilang dulu gitu. Jadi saya takut, saya belum nyoba ya. Khawatir nanti apa virus atau apa ya eksternal saya ya. Jadi kalau misalnya saya paling ke flash disk beraninya kalau pakai OTG. Jadi kalau pakai hard disk eksternal itu mungkin saya harus pakai kabel data ya, langsung dari laptop atau apa ya. Betul. Soalnya kayaknya dia nggak respon. Itu kenapa ya? Kalau hard disk eksternal itu kan memang yang pertama didesainnya buat ke komputer atau ke laptop. Betul. Kemudian yang kedua dia itu rentan, Bu, karena kan dia piringan ya. Isinya Betul. piringan. Nah kalau dia jatuh atau dia terguncang, dia itu betul. rusak. Nah biasanya betul, dia saya itu, udah di 3 tuh. nah biasanya dia akan rentan di situ, Bu. Sehingga kadang-kadang memang ya kalau kita punya hard disk ya disimpannya dengan Perawatannya baik, benar-benar dirawat ya? dengan baik, dan kalau bisa sebetulnya jangan dibawa-bawa terlalu sering. Taruh aja di rumah, kemudian data yang kita perlukan taruh di flash disk ya. Misalkan kita kan nggak perlu data sebanyak itu sebetulnya setiap hari, tapi kita hanya perlu data beberapa cukup di ini. Ini lebih praktis dan lebih aman. Kalaupun jatuh ini nggak terlalu sering rusak. Rentan ya. Karena isinya bukan piringan. Jadi untuk memanage data lebih aman kalau menggunakan flash disk. Pantesan saya udah habis 3 hard disk itu. Karena jatuh nggak kebuka. Jadi filenya tuh banyak banget yang di hard disk itu. Betul. Dan untuk restore datanya itu susah ya. Nah ya, untuk ngebukanya udah nggak bisa lagi, bayarnya mahal ya. Betul. Itu biasanya ada jasa sendiri untuk mengembalikan data itu. Nah, satu file buka data aja katanya wow gitu harganya. Iya, 1 tera itu dia bisa minta 1 giga dia minta sekitar 100.000 ya. Nah, kalau kita punya hard disknya 50 giga aja udah kebayang kan 100.000 kali 50 berapa tuh? wow kan. Dengan ini data lagi. Berarti kalau untuk sehari-hari nyimpannya di flash disk aja. Flash disk aja. Oh, baik. Dan kalau lebih mudah betul tadi kalau kita punya
Google Drive, masukin aja ke situ, Bu. Iya, itu ya. Dokumen-dokumen yang praktis kalau saya misalkan fotokopi scanan akta anak-anak, kakak, itu saya masukin ke Drive semua. Ijazah gitu, sehingga kalau misalnya perlu mau ada ini tawaran jadi asesor gitu, perlu sekarang nih 1 jam dari sekarang, dokumen-dokumen sudah ada di handphone, tinggal data pribadi ya. Oh iya nih, terus pesan HP-nya yang support juga ya, kadang ya HP-nya ada yang nggak support ya. Ibu pesan juga nih untuk teman-teman semua. Ya, Bu. Ternyata dari pengalaman akreditasi visitasi online ini, kita kan butuh banyak sekali bukti fisik. Jadi teman-teman, bukti fisik jangan sampai hilang.